Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridho Trisaputra dari kelompok 1. Saya akan menyampaikan tentang latar belakang Orde Baru. 1. Aksi Tritura. 2. Super Semar. 3. Pluralisme kepemimpinan yang akan disampaikan oleh teman saya. Nama saya Dewa Ramadan. Nah, di sini saya akan mempresentasikan atau membacakan tentang aksi-aksi Tritura dan apa saja konflik yang terjadi di dalamnya. Setelah diangkatnya Soeharto sebagai presiden kedua di Indonesia, tidak terlepas dari peristiwa G30 SPKI. Peristiwa tersebut menjadi akhir dari pemerintahan Soekarno dan partai PKI politik di Indonesia. Peristiwa tersebut seolah menjadi ajang pelampiasan kemarahan rakyat. Keadaan politik dan keamanan pada saat itu menjadi kacau. Inflasi mata uang meningkat mencapai 600%. Keadaan devaluasi rupiah serta kenaikan harga barang menyebabkan ketimbulan keresahan di masyarakat. Untuk itu, aksi-aksi tuntutan penyelesaian yang seadil-adilnya terhadap pelaku G30 SPKI semakin meningkat. Gerakan-gerakan tuntutan kepada pemerintah atas penyelesaian kasus G30 SPKI dipelopori oleh aksi pemuda, mahasiswa, dan pelajar. Untuk kesatuan tersebut menuntut adanya penyelesaian politik peristiwa G30 SPKI dan akhirnya pada tanggal 26 Oktober 1965 lahirlah suatu front yang bernama Front Pancasila yang merupakan organisasi yang menuntut pembubaran PKI. Perkenalkan, nama saya Dina Ayulanjari. Saya akan membacakan tentang Super Semar. Super Semar yaitu singkatan dari Surat Pemerintah 11 Maret yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 11 Maret 1966. Super Semar berisi pemberian mandat kepada Letjen Soeharto selaku Panglima Angkatan Darat dan Pangkomtib Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban untuk memulihkan keadaan dan kewajiban pemerintah pasca peristiwa gerakan 30 SPKI dalam menjalankan tugasnya. Penerima mandat Super Semar diharuskan melaporkan segala sesuatu kepada Presiden. Tindakan pertama yang dilakukan oleh Soeharto pasca keluarnya Super Semar adalah membubarkan PKI dan melarang PKI berserta organisasi masanya. Hal ini tindakan berikutnya, yaitu berdasarkan Super Semar, adalah dikeluarkannya Keputusan Presiden nomor 5 tanggal 18 Maret 1966 tentang penahanan 15 orang menteri yang diduga terkait dengan pemberontakan G30 SPKI. Dengan demikian, Super Semar dikeluarkan pasca gejolak sosial politik yang terjadi di Indonesia pasca pemberontakan G30 SPKI bertujuan memulihkan keadaan dan kewajiban pemerintah. Sekian dari saya, terima kasih. Nama saya Erna Yulia akan membacakan tentang dualisme kepemimpinan. Pengertian dualisme kepemimpinan nasional adalah terjadinya sebuah krisis nasional yang dimana terjadi antara Presiden Soekarno yang menjabat sebagai seorang presiden yang dimana kehilangan kekuatannya sebagai seorang presiden. Kesimpulan dari materi dualisme kepemimpinan nasional adalah dengan adanya dualisme kepemimpinan nasional ini, maka pada akhirnya akan membahayakan bagi persatuan dan kesatuan bangsa yang dimana menjadi pertentangan terhadap politik yang dimana terjadi di masyarakat yang kemudian membentuk dua kubu yaitu Soekarno dan Soeharto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Asa dari kelas 12 IPA 2. Di sini saya dari kelompok 1. Kelompok 1 akan membahas tentang pengertian dan latar belakang Orde Baru. Oke, di sini saya akan menyampaikan pengertian Orde Baru. Orde Baru adalah suatu sistem pemerintahan yang menerapkan tatanan kehidupan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Baik, untuk latar belakang akan disampaikan oleh teman-teman saya. Terima kasih.
Memihak blok komunis, blok timur, tujuan dari rehabilitasi dari stabilitas tersebut adalah agar dilakukan pembangunan ekonomi bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Di dalam Orde Baru menggunakan suatu pendekatan yang dikenal sebagai pendekatan keamanan, termasuk di dalamnya desoekarnoisasi dan depolitisasi kekuasaan. Desoekarnoisasi dan depolitisasi kekuatan organisasi sosial politik atau Orsopol yang dinilai akan merongrong kewibawaan pemerintah. Mengenai kebijakan politik luar negeri yang dipandang menyimpang, peraturan Orde Baru berupa mengembalikan Indonesia dari politik Nevos, Oldevos, dan poros Jakarta, Phnom Penh, Hanoi, Peking, Pyongyang ke politik luar negeri yang bebas dan aktif. Tujuan untuk dapat dilakukannya pembangunan kesejahteraan rakyat. Sebagai wujudnya dari niatan itu, Indonesia memulihkan kembali hubungan baik dengan Malaysia, termasuk Singapura yang sempat terganggu akibat kebijakan konfrontasi Indonesia pada tahun 1963 sampai 1966. Di samping itu, sejak 28 September 1966, Indonesia kembali aktif di Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Pada Orde Lama, Indonesia pada 1 Januari 1965 keluar dari lembaga tersebut. Langkah berikutnya, Indonesia bersama Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina membantu Organisasi Kerjasama Regional ASEAN di Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967. Tujuannya untuk meningkatkan kerjasama regional khususnya di bidang ekonomi dan budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Aziz. Ingin menyampaikan materi yang berjudul 1. Stabilitas politik dan keamanan sebagai dasar pembangunan. Orde Baru mencanangkan berbagai konsep dan aktivitas pembangunan nasional. Langkah pertama adalah dengan membentuk Kabinet Pembangunan 1 pada 6 Juni 1968. Program Kabinet Pembangunan 1 dikenal dengan sebutan Pancakrida. Kabinet Pembangunan yang berisi 1. Menciptakan stabilitas politik dan ekonomi. 2. Menyusun dan merencanakan rehabilitasi. 3. Melaksanakan pemilu selambat-lambatnya pada Juli 1971. Dan 4. Mengembalikan ketertiban dan keamanan masyarakat. 5. Melanjutkan penyempurnaan dan pembersihan secara menyeluruh dalam rangka menciptakan kondisi politik yang stabil dan kondusif bagi terlaksananya amanah rakyat melalui TAP MPRS nomor 1 MPRS 1966, yaitu melaksanakan pemilihan umum, pemilu, pemerintahan Orde Baru, melakukan pemelamahan atau mengeliminasi kekuatan-kekuatan yang secara historis dinilai berpotensi mengganggu stabilitas dan merongrong kewibawaan pemerintah. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan membaca materi tentang sistem dan struktur politik ekonomi Indonesia masa Orde Baru. Pada akhir tahun 1971, pemerintah Orde Baru melemparkan gagasan penyederhanaan partai politik dengan alasan-alasan tertentu, seperti kasusnya pada masa demokrasi parlementer. Pada masa itu, banyaknya partai dianggap tidak memudahkan pembangunan. Realisasi penyederhanaan partai tersebut dilaksanakan melalui sidang umum MPR tahun 1973. 9 partai yang berfusi ke dalam 2 partai baru, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). 4 partai Islam, yaitu Nahdlatul Ulama atau NU,
Parmusi, Partai Syarikat Islam Indonesia atau PSSI, dan partai bergabung ke dalam PBB. Sementara 5 partai non-Islam yaitu PNI, Partai Kristen Indonesia atau Parkindo, Partai Katolik, Partai Murba, dan IPGI bergabung ke dalam PRI. Samping melakukan penyederhanaan partai, pemerintah menegakkan pula konsep masa mengambang. Partai-partai dilarang mempunyai cabang atau ranting di tingkat kecamatan sampai pedesaan. Sementara itu, jalur parpol ke tubuh birokrasi juga tertolong dengan adanya ketentuan agar pegawai negeri sipil menyalurkan suaranya ke Golkar atau mayoritas. Selain melakukan depolitisasi terhadap Orsospol, pelanggaran kegiatan partai politik di tingkat kecamatan desa, di mana partai-partai politik dilarang mempunyai cabang atau ranting di tingkat pedesaan. Sekian materi yang saya bahas kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyelenggaraan pemilu selama Orde Baru menimbulkan kesan bahwa demokrasi di Indonesia sudah tercipta dengan baik. Apalagi pemilu-pemilu tersebut berlangsung dengan slogan luber, yaitu langsung, umum, bebas, dan rahasia. Suara-suara ketidakpuasan dari masyarakat terhadap demokrasi dikesampingkan. Ketidakpuasan yang ada di masyarakat misalnya mengenai dibatasinya jumlah partai-partai politik dan pengerahan pegawai negeri sipil dan ABRI, serta anggota keluarga mereka untuk mendukung Golkar. Selain melakukan depolitisasi terhadap Orsospol di tingkat kecamatan dan desa, di mana partai-partai politik dilarang mempunyai cabang atau ranting di tingkat pedesaan. Depolitisasi juga diberlakukan di dunia pendidikan, terutama setelah terjadinya peristiwa malapetaka 15 Januari atau yang biasa disebut dengan Malari tahun 1974. Peristiwa itu diawali oleh kegiatan para aktivis mahasiswa yang tergabung dalam grup-grup diskusi yang mengkritisi berbagai kebijakan pemerintah. Kritik-kritik mahasiswa terhadap kebijakan pemerintah mulai terjadi sejak awal tahun 1970-an. Berawal dari grup-grup diskusi di kampus Universitas Indonesia Salemba, berlanjut dengan keputusan para mahasiswa untuk melakukan demonstrasi menentang kenaikan harga bensin dan menuntut pemberantasan korupsi. Ketika mereka mendengar rencana kedatangan Perdana Menteri Jepang Tanaka ke Indonesia pada tanggal 14 Januari 1974, para mahasiswa memanfaatkan momentum tersebut untuk berdemonstrasi menyampaikan tuntutannya. Menjelang kedatangan PM Tanaka, para mahasiswa berdemonstrasi di depan kantor Ali Mertopo dengan membakar boneka-boneka yang menggambarkan diri PM Tanaka serta Sujono Humardani, asisten pribadi atau ASPRI Presiden. Kemudian setelah PM Tanaka tiba di Indonesia, ribuan mahasiswa berbaris menuju pusat kota dengan menyebarkan plakat-plakat yang menuntut pembubaran ASPRI Presiden, penurunan harga, dan pemberantasan korupsi. Demonstrasi yang tadinya berjalan damai tiba-tiba berubah menjadi liar, tidak terkendali, dan akhirnya berkembang menjadi huru-hara. Mobil-mobil Jepang dibakar, pabrik Coca-Cola diserang, dan kompleks pertokoan Senen dijarah dan dibakar. Sebagai buntut dari peristiwa tersebut, 700 orang ditahan dan 45 orang antaranya dipenjara. Untuk meredamkan kegiatan mahasiswa, dikeluarkan SK 028/1974 tentang kebijaksanaan dalam rangka pembinaan perguruan tinggi. Demonstrasi dihapuskan, dialihkan. Selain mengembalikan setiap dinamika kemasyarakatan kenegaraan dalam jangka ketaatan terhadap Pancasila sebagai roadmap ideologis, pemerintah Orde Baru menghimpun energi semua komponen bangsa ke dalam agenda. Semua penghalang pembangun termasuk segala hal yang dapat memicu munculnya instabilitas. Itulah kira-kira makna pesan terangkum dalam trilogi pembangunan, yaitu terwujudnya stabilitas politik dan keamanan di segala aspek kehidupan dan pemerintahan pembangunan. Trilogi pembangunan merupakan suatu rencana bangsa yang diselenggarakan Presiden Soeharto untuk memajukan negara. Stabilitas nasional meliputi stabilitas keamanan, politik, dan ekonomi. Stabilitas
Nasional bukan hanya merupakan persyaratan terselenggaranya pembangunan, akan tetapi merupakan amanat sila kedua Pancasila yang untuk terwujudnya kemanusiaan yang adil dan beradab. Kebebasan seorang dibatasi oleh kebebasan orang lain. Dari semua usaha-usaha yang dilakukan oleh Presiden Soeharto pada masa awal pemerintahnya bertujuan untuk menggerakkan jalannya kegiatan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi bisa berjalan dengan lancar jika ada stabilitas politik dan keamanan. Sekian, terima kasih. Stabilitas peragamaan. Deployasi parpol dan ormas juga dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru melalui cara penyerangan ideologis melalui ideologis Pancasila dengan alasan Pancasila telah menjadi konsekuensi nasional keseragaman. Dalam pemahaman Pancasila perlu disosialisasikan. Gagasan ini disampaikan oleh Presiden Soekarno pada acara ulang tahun ke-25 Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta, 19 Desember 1974. Kemudian dalam pidatonya menjelang pembukaan Kongres Nasional Pramuka pada 12 Agustus 1976 di Jakarta, Presiden Soeharto menyerukan kepada seluruh rakyat agar berikrar pada diri sendiri mewujudkan Pancasila, menjadikan Eka Prasetya bagi ikrar tersebut. Presiden Soeharto mengajukan nama Eka Prasetya Pancakarta dengan maksud menegaskan bahwa penyusunan pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila atau P4 dipandang sebagai janji yang teguh, kuat, konsekuen, dan tulus untuk mewujudkan 5 cita-cita, yaitu 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menghargai orang lain yang berlain agama atau kepercayaan. 2. Mencintai sesama manusia dengan selalu ingat kepada orang lain, tidak berwenang-wenang, mencintai tanah air, menempatkan kepentingan negara yang sah. 4. Suka demokrasi yang patuh pada pasukan rakyat yang sah, suka menolong orang lain sehingga dapat meningkatkan kemampuan orang lain, atau referensi bahan penataan P4 dalam arahan golongan ED 2006 159. Presiden menggunakan draft P4 ini kepada MPR pada 21 Maret 1978. Rancangan P4 disahkan menjadi TAP MPR No. 11 MPR atau 1978. Setelah disahkan MPR, pemerintah membentuk Komisi Penasehat Presiden dipimpin oleh Dr. Roslan Abdul Ghani sebagai badan pelaksanaan BP7 di Jakarta. Tugasnya mengkoordinasi pelaksanaan program penataran P4 tingkatnya dari nasional dan regional. Tujuan penataran P4 adalah membentuk pemahaman yang sama mengenai demokrasi Pancasila. Penataan P4 merupakan suatu bentuk indoktrinasi ideologi sehingga Pancasila menjadi bagian sistem. Pertama, sistem kepribadian. Kedua, sistem budaya. Ketiga, sistem sosial masyarakat Indonesia. Tujuan penataran P4 adalah membentuk pemahaman yang sama mengenai demokrasi Pancasila, sehingga dengan pemahaman yang sama diharapkan persatuan dan kesatuan nasional akan terbentuk dan terpelihara. Melalui penegasan tersebut, maka opini rakyat akan mengarah kepada dukungan yang kuat terhadap pemerintah Orde Baru. Penataran P4 merupakan suatu bentuk indoktrinasi ideologi sehingga Pancasila menjadi bagian dari sistem kepribadian, sistem budaya, dan sistem sosial masyarakat Indonesia. Pegawai negeri, baik sipil maupun militer, diharuskan mengikuti penataran P4. Kemudian, para pelajar, mulai dari sekolah menengah sampai perguruan tinggi, diharuskan mengikuti penataran P4 yang dilakukan pada setiap awal tahun ajaran baru
atau tahun akademik. Terima kasih. Setelah P4 menjadi ketetapan MPR, Orsospol yang disamakan itu dalam artian harus menerima Pancasila sebagai satu-satunya asas partai dan organisasi. Asas itu disebut sebagai asas tunggal. Nah, asas tunggal itu disampaikan oleh Presiden Soeharto dalam rapat pembukaan pimpinan ABRI di Pekanbaru Riau pada tanggal 27 Oktober tahun 1980. Nah, asas tunggal itu tuh sempat mendapatkan semacam reaksi yang cukup keras daripada para pemimpin tinggi umat Islam dan para militer ternama. Namun meskipun mendapatkan kritikan dan reaksi yang cukup keras dari kedua pimpinan tersebut, Presiden Soeharto itu tetap mengajukan asas tunggal ini tuh ke MPR. Nah, sehingga lalu melalui sidang MPR ke asas tunggal ini itu diterima menjadi ketetapan MPR nomor 2 tahun 1983. Nah, semenjak saat itulah nggak ada lagi Orsospol lain yang berasaskan lain selain Pancasila. Gitu guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wayan Setiawati dari kelas 12 IPA 2. Nah, di sini saya akan memberikan kesimpulan sedikit mengenai konsep dwi fungsi ABRI. Di sini konsep ABRI sendiri adalah jiwa, tekad, dan semangat pengabdi ABRI. Nah, ABRI sendiri itu memiliki keyakinan di bidang hankam maupun non-hankam. Di bidang hankam, ABRI merupakan dengan tanda kutip melindungi seluruh segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Baik, untuk lebih lanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Hai guys, halo. Jadi kali ini tuh kita akan membahas tentang materi yang terkait tentang dwi fungsi ABRI. Ya, benar sekali, dwi fungsi ABRI. Dan pembahasan kita yakni akan menguak tentang fungsi dwi fungsi ABRI maksud saya, dan peranannya setelah dilantiknya Pak Soeharto, karena dwi fungsi ABRI itu semakin kuat setelah dilantiknya Pak Soeharto di masa era Pak Soeharto sendiri. Oke, nggak usah lama-lama lagi, langsung kita ke pembahasannya. Oke, pembahasan pertama kita ialah tentang fungsi dari dwi fungsi ABRI sendiri. Jadi, dwi fungsi ABRI itu memiliki dua fungsi. Yang pertama ialah sebagai pusat kekuatan militer di Indonesia, dan yang kedua ialah sebagai pusat politik di Indonesia. Nah, di antara dua fungsi tersebut, ABRI itu ada yang namanya fungsi utama, yakni sebagai pusat kekuatan militer di Indonesia, terlebih di era setelah dilantiknya Pak Presiden Soeharto. Jadi dwi fungsi itu lebih signifikan setelah dilantiknya Pak Soeharto itu sendiri, yang masuk dalam Orde Baru. Kemudian kita akan membahas tentang intervensi ABRI dalam bidang politik. Ialah dengan ditempatkannya militer di DPR, MPR, bahkan DPD, baik provinsi maupun kabupaten. Perwira yang aktif sebagian 1/5 dari jumlahnya menjadi anggota DPRD yang bertanggung jawab atas komandan setempat. Namun di MPR berbeda. Di MPR dan DPR yang bertanggung jawab ialah Kepala Panglima ABRI itu sendiri. Anggota ABRI juga menempati posisi formal dan informal dalam pengendalian Golkar yang mengatasi penduduk melalui gerakan teritorial di seluruh daerah, yang dimulai dari daerah Jakarta sampai daerah-daerah terpencil yang ada di negara Indonesia. Dan gerakan itu dinamakan dengan ABRI Masuk Daerah atau disebutnya AMD. Jadi setelah itu, keikutsertaan militer dalam bidang politik secara umum bersifat anti partai maksud saya, yang berbeda dengan politik-politik yang dipandang hanya memiliki kepentingannya untuk golongannya sendiri. Jadi masyarakat tuh menilai bahwa
gerakan AMD tadi yang termasuk terlibat dalam ABRI itu dipandang anti partai dan berbeda dengan politik-politik di bawah naungan partai. Masyarakat menganggap bahwa politik-politik tersebut itu hanya mementingkan urusannya sendiri, urusannya kepentingan golongan itu sendiri, partai itu sendiri, tanpa memikirkan kondisi-kondisi yang lainnya. Terlebih pada waktu itu Indonesia tuh masih ibaratnya tuh belum signifikan lah dalam artian kenaikannya, kemajuannya, intinya masih ya ibarat baru bayi yang masih lahir. Ya tentunya perlu digenjreng lagi agar di masa Orba itu Indonesia lebih maju lagi dan tidak terjadinya krisis moneter. Namun we don't know. Oke. Jadi sampai situ saja guys pembahasan kita pada kali ini terkait tentang dui fungsi ABRI. Dan ternyata fungsi ABRI itu kalau dilihat secara garis umum bagus ya. Dia sebenarnya memfikirkan tentang rakyatnya, bahkan sampai masuk ke daerah-daerah terpencil. Ya, itu juga termasuk dalam suatu tindakan agar masyarakat tuh percaya terhadap ABRI, menaikkan derajat martabat ABRI, serta pada waktu itu Pak Soeharto itu kalau tidak salah dan yang saya tahu beliau dalam naungan kemiliteran dan tentu saja ya beliau ingin menaikkan derajat dan martabat dalam kemiliteran itu sendiri. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan, melihat video ini, dan mohon maaf bila ada salah kata, kekurangan. Ya, karena manusia itu tidak luput dari kesalahan, karena kesempurnaan itu hanyalah milik lagu Rizky Febian. Saya Andika Bagus Saputra, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, terima kasih guys. Selain dalam sektor eksekutif, ABRI dalam bidang politik juga terlibat. Meski militer bukan kekuatan yang ikut dalam pemilu, mereka tetap memiliki wakil dalam jumlah yang besar. Melalui fraksi karya ABRI, efektivitas diperoleh dari adanya sinergi antara fraksi ABRI dan sinergi karya pembangunan dalam proses kerja DPR, serta anggota perangkat kerja DPR yang dalam batas tertentu. Dalam MPR sendiri, ABRI mengamankan nilai dan kepentingan pemerintahan dalam formulasi kebijakan oleh MPR. Pada masa Orde Baru, dominasi yang terjadi pada masa itu dapat dilihat dari banyaknya jabatan pemerintahan. Kemudian selain dilakukan pembentukan fraksi ABRI di parlemen, ABRI bersama Kopri juga dijadikan sebagai tulang punggung yang menyangga keberadaan Golkar. Dan yang terakhir, ABRI melalui berbagai yayasan yang dibentuk diperkenankan mempunyai berbagai bidang usaha dan lain-lain. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfonsius Genta Febrianto. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan pembangunan pada masa Orde Baru. Nah, di sini saya sudah merangkum nih, apa itu kebijakan pembangunan pada masa Orde Baru. Nah, pembangunan sendiri menjadi prioritas utama kebijakan pemerintah pada masa Orde Baru. Program pembangunan nasional diupayakan melalui program pembangunan jangka pendek dan program pembangunan jangka panjang. Program jangka pendek pelita atau pembangunan 5 tahun, kemudian terkenal dengan konsep pembangunan jangka panjang tahap pertama, yaitu pada tahun 1969 sampai dengan 1994. Itu dianggap telah berhasil memajukan segenap aspek kehidupan bangsa, memasuki pembangunan jangka panjang tahap 2 pada tahun 1995 sampai 2020. Nah, agenda ini diformulasikan oleh pemerintah Orde Baru dalam bentuk trilogi pembangunan, yaitu 1. Pemerataan pembangunan dan hasilnya yang menuju pada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
2. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. 3. Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Nah, sekarang masuk ke materi C. Keluarga berencana atau KB. Pada masa Orde Baru dilaksanakan program untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk yang dikenal dengan keluarga berencana. Pada tahun 1967, pertumbuhan penduduk di Indonesia mencapai 2,6%. Dan pada tahun 1996 telah menurun drastis menjadi 1,6%. Keberhasilan ini dicapai melalui program KB yang dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional. Berbagai upaya dilakukan Indonesia demi mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia melalui program KB, mulai dari kampanye, baik melalui media massa cetak maupun elektronik, dan pada akhirnya tahun 1970-an sampai akhir tahun 1980-an di televisi Republik Indonesia sering diisi oleh acara-acara mengenai pentingnya KB. Keberhasilan Indonesia sendiri dalam pengendalian jumlah penduduk dipuji oleh UNICEF karena dinilai berhasil menekan tingkat kematian bayi dan telah melakukan berbagai upaya lainnya dalam rangka menyejahterakan kehidupan anak-anak di tanah air. Program KB di Indonesia sebagai salah satu yang paling sukses di dunia, sehingga menarik perhatian dunia untuk mengikuti kesuksesan Indonesia, maka pemerintah pun mengalokasikan sumber daya dan dana yang besar untuk program ini. Nah, udah selesai nih, demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ketut Riki dari kelompok 7. Kelompok saya membahas tentang integrasi Timur-Timur. Nah, isi dari integrasi Timur-Timur itu adalah integrasi Timur-Timur masuk ke dalam wilayah Indonesia, tidak lepas dari situasi politik internasional, yaitu Perang Dingin, di mana konstelasi geopolitik kawasan Asia Tenggara, perebutan dua blok, yaitu blok Barat Amerika Serikat dan Timur Uni Soviet. Nah, dengan kekalahan Amerika Serikat tahun 1975, Amerika kejatuhan Vietnam ke tangan kelompok komunis Demokratik Vietnam yang dianggap sebagai ancaman yang bisa menyebabkan jatuhnya negara di sekitarnya ketika ke tangan pemerintah komunis. Nah, selanjutnya kemenangan komunis Indochina atau Vietnam secara tidak langsung membuat khawatir para elit Indonesia, khususnya pihak militer. Pada saat yang sama, wilayah koloni Portugis atau Timur-Timur yang berbatasan langsung dengan Indonesia terjadi krisis politik. Krisis itu berdampak sebagai kebebasan yang diberikan oleh pemerintah baru Portugal di bawah pimpinan Jenderal Antonio de Spinola. Ia telah melakukan perubahan dan mengembalikan hak-hak sipil, termasuk demokrasi masyarakat, bahkan dekolonisasi. Baik, terima kasih penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Evi. Terima kasih. Timur muncul 3 partai politik besar yang memanfaatkan kebebasan yang diberikan oleh pemerintahan Portugal. Yang pertama, União Democrática Timorense atau UDT, Persatuan Demokratik Rakyat Timur, yang ingin merdeka secara bertahap. Yang kedua, Frente Revolucionario de Timor-Leste Independent atau Frentilin, Front Revolusioner Kemerdekaan Timur-Timur, yang radikal, komunis, dan ingin segera merdeka. Yang ketiga, Asociação Popular Democrática Timorense atau ADOPT, Ikatan Demokratik Populer Rakyat Timur, yang ingin bergabung dengan Indonesia. Selain itu, ada 2 partai kecil, yaitu Kota dan Trabalhista. Pada tanggal 31 Agustus 1974, Ketua Umum ADOPT Arnaldo dos Reis Araújo menyatakan partai menghendaki bergabung dengan Republik Indonesia sebagai
Provinsi ke-27. Pernyataan tokoh Ado Peti mendapatkan respon baik dari para elit Indonesia yang pada dasarnya memang merasa khawatir Keterlibatan Indonesia di Timur Timur terjadi setelah adanya permintaan dari para pendukung, yaitu Proklamasi Balibo terdiri dari UDT, Kota, dan Trabalista. Pada tanggal 30 November 1975, di Kota Balibo mengeluarkan pernyataan untuk bergabung dengan pemerintahan RI. Dan pada tanggal 31 Mei 1976, DPR Timur mengeluarkan petisi yang isinya mendesak pemerintah RI agar secepatnya menerima dan mengesahkan bersatunya rakyat dan wilayah Timur Timur ke negara Republik Indonesia. Pemerintah Indonesia lalu menetapkan Operasi Seroja pada Desember 1975. Operasi ini diam-diam didukung oleh Amerika Serikat. Pada masa ini perang dingin antara AS dengan Uni Soviet yang komunis tengah berlangsung. Bersamaan dengan operasi-operasi keamanan yang dilakukan, pemerintah Indonesia dengan cepat juga menjalankan proses pengesahan Timur Timur ke dalam wilayah Indonesia dan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1967 tentang pengesahan penyatuan Timur Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pembentukan daerah tingkat 1 Timur Timur. Pengesahan ini akhirnya diperkuat melalui TAP MPR Nomor 4/MPR-1978. Timur Timur secara resmi menjadi provinsi ke-27 di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara-negara tetangga dua pihak barat, termasuk Amerika Serikat dan Australia, dengan alasan masing-masing dan umumnya mendukung tindakan Indonesia. Kekhawatiran akan jatuhnya Timur Timur ke tangan komunis membuat negara-negara barat khususnya Amerika Serikat dan Australia secara diam-diam mendukung tindakan Indonesia. Mereka secara de facto dan selanjutnya de jure integrasi Timur Timur ke wilayah Indonesia. Akan tetapi penguasaan Indonesia terhadap wilayah itu ternyata menimbulkan banyak permasalahan yang berkelanjutan, terutama setelah berakhirnya Perang Dingin dan runtuhnya Uni Soviet. Baik yang D, kebijakan politik dan ekonomi masa Orde Baru. Pendekatan keamanan yang diterapkan oleh pemerintah Orde Baru dalam menegakkan stabilitas nasional secara umum memang berhasil menciptakan suasana aman bagi masyarakat Indonesia. Namun di sisi lain, kebijakan politik dan ekonomi pemerintahan Orde Baru juga memberikan beberapa dampak lain, baik di bidang ekonomi ataupun politik. Nah, peran agama, maksudnya peran negara, menjadikan semakin kuat yang menyebabkan timbulnya pemerintahan yang sentralisis. Pemerintahan sentralisis ditandai dengan adanya pemusatan penentuan kebijakan publik pada pemerintah pusat. Pemerintah daerah. Pertumbuhan ekonomi tidak dibarengi dengan terbukanya akses dan distribusi yang merata sumber-sumber ekonomi kepada masyarakat. Hal ini berdampak pada munculnya kesenjangan sosial dalam masyarakat Indonesia, kesenjangan kota dan desa, kesenjangan kaya dan miskin, serta kesenjangan sektor industri dan sektor pertanian. Selain masalah-masalah di atas, tidak sedikit pengamat hak asasi manusia atau HAM dalam dan luar negeri yang menilai bahwa pemerintahan Orde Baru telah melakukan tindakan anti-demokrasi dan diindikasikan telah melanggar HAM. Amnesty International misalnya dalam laporan pada 10 Juli 1991 menyebut Indonesia dalam beberapa negara Timur Tengah, Asia Pasifik, Amerika Latin, dan Eropa Timur sebagai pelanggar HAM. Sekalipun Indonesia melakukan laporan, kedua lembaga internasional tadi dengan alasan tidak fair dan kriterianya tidak jelas, akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa di dalam negeri sendiri pemerintah Orde Baru dinilai telah melakukan beberapa tindakan yang berindikasi pelanggaran HAM dalam kurun waktu 1000. Demokrasi yang baik. Golkar dianggap menjadi alat politik untuk mencapai stabilitas yang diinginkan. Sementara dua partai lainnya hanya sebagai alat pendamping agar tercipta
sebagai negara demokrasi. Demokrasi yang terbentuk didasarkan pada KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Meskipun pembangunan ekonomi Orde Baru menunjukkan perkembangan yang menggembirakan, namun dampak negatifnya juga cukup banyak. Orde Baru yang terlalu memfokuskan pada pertumbuhan ekonomi yang berdampak bagi terbentuknya metalitas dan budaya korupsi para pejabat di Indonesia. Kalaupun Indonesia telah menolak laporan kedua lembaga tadi dengan alasan tidak fair dan kriteria tidak jelas, namun tidak dapat dipungkiri bahwa di dalam negeri pemerintah Orde Baru telah melakukan beberapa tindakan pelanggaran HAM seperti peristiwa penembakan Petrus Juli 1983, peristiwa Tanjung Priok September 1984, peristiwa Santa Cruz November 1991, dan lain-lainnya. Dengan kondisi politik dan ekonomi seperti di atas, keberhasilan pembangunan nasional yang menjadi kebanggaan Orde Baru yang berhasil meningkatkan GNP Indonesia menjadi $600 di awal tahun 1980-an, kemudian meningkat lagi menjadi $1.300 per kapita di awal dekade 1990-an, serta menobatkan Presiden Soeharto menjadi bapak pembangunan. Meskipun pertumbuhan ekonomi meningkat, tetapi secara fundamental pembangunan tidak merata, tampak pada adanya kemiskinan di jumlah rakyat yang menjadi penyumbang terbesar devisa negara. Contoh Riau, Kalimantan Timur, dan Papua. Faktor inilah yang menyebabkan terpuruknya ekonomi Indonesia menjelang akhir tahun 1997.